Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi jahin nabi wa sahbihi wal ali. Dusturukum yahlal darat, dusturukum yahlal naubah, dusturukum yahlal hilli wal adab. Amma ba'd. Qala musannif rahimahullahu wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Ila an qala wa ana astaghfirullah wa la aqulu inna niyati fi wad'i hadhihi risalati maqsuratun ala hadhihi al-maqasid al-hasanati ad-diniyah. وأنا أعلم ما عندي من الشهوات الخفية والحدود النفسية والإرادة الدنيوية وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم. Alhamdulillah, para hadirin, di malam hari ini Allah masih berikan kepada kita kemudahan untuk bisa bersama-sama mengamalkan amaliyah kita, amaliyah rutin kita setiap malam Senin. Kita membaca daripada kitab Maulid Simtud Duror atau yang juga dikenal dengan Maulid Habsyi yang dikarang oleh Imam Qutbul Mali Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habasyi, yang kita berharap semoga dengan kita mengamalkan maulid ini kita termasuk orang-orang yang memiliki kerinduan dan ta'alluq yang agung kepada Nabi yang agung, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga dengan kita memiliki hati yang sambung dengan Nabi, Allah Subhanahu wa taala menjadi cinta kepada kita semuanya. Wa idza ahabbtuhu, dan jika aku cinta, kata Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-Ku, maka kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih, aku akan menjadi pendengaran daripada telinganya, aku akan menjaga pendengarannya, aku akan menjaga matanya, dan aku akan mengabulkan semua permintaan dan hajat-hajatnya. Maka inilah harapan tertinggi kita, puncak daripada segala harapan dengan kita duduk di majlis yang semacam ini, para hadirin, semata-mata ingin mendapatkan gelar dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang sudah mendapatkan gelar dicintai oleh Allah, maka pasti hidupnya akan bahagia dunia dan akhirat. Seandainya pun mereka mendapatkan masalah, karena ini dunia tempatnya masalah, Allah Subhanahu wa taala akan segerakan untuk mereka solusi-solusinya. Maka semoga kita termasuk orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Melanjutkan kajian dalam kitab Risalatul Mu'awanah. Beliau Imam Haddad mengatakan, wa ana astaghfirullah, dan aku memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah beliau kemarin menjelaskan bahwasannya dikarangnya kitab Risalatul Mu'awanah ini oleh beliau Imam Haddad, di antara tujuannya adalah memenuhi hajat saudaranya yang meminta kepada Imam Haddad untuk dituliskan sebuah risalah, sebuah nasihat, wasiat dalam sebuah buku untuk pedoman menjadi hamba yang baik. Karena ada yang minta, maka sebagaimana ini suatu kewajiban jika kita ditanya tentang ilmu, ditanya tentang noponiku satu kebaikan dan kita mengetahui jawabannya tapi kita tidak menjawabnya, maka ancaman yang dijelaskan oleh Nabi kita Muhammad adalah uljima bilijamin minar, dia akan dicambuk oleh Allah nanti dengan cambuk yang terbuat dari api neraka. Sehingga ini para hadirin, Al-Imam Haddad untuk supaya selamat daripada ancaman Allah yang dijelaskan dalam hadis Nabi, beliau memenuhi permintaan saudaranya, yaitu dengan mengarang kitab Risalatul Mu'awanah ini. Wa ana astaghfirullah, kata beliau, dan aku beristighfar kepada Allah.
Wala aku tidak mengatakan bahwasannya niatku semata-mata ingin mendapatkan tujuan yang baik. Aku juga tidak berkata bahwasannya aku ngarang kitab ini murni semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi tawadhu'nya beliau ini, rendah hatinya beliau. Wa kaifa, kata beliau, bagaimana bisa, saya ini manusia, kata Imam Haddad. Ana a'lamu ma indi minasyahawatil khafiyah, dan aku tahu dalam diri setiap manusia itu ada syahwat yang samar. Yang ini menjadi salah satu daripada dua hal, Bapak Ibu, yang ditakuti oleh Nabi Muhammad menyerang hati umatnya. Jadi Nabi niku takut kalau kita niku terserang dua penyakit. Napa niku? Bahkan Nabi katakan dalam hadis, aku tidak takut umatku itu napa? Jatuh miskin dah. Tapi yang aku takuti adalah umatku terserang dua penyakit ini. Apa itu? Yang pertama riya. Yang pertama riya. Riya itu napa? Beramal baik bukan karena Allah tapi karena manusia. Itu riya namanya. Yang kedua kata Nabi Muhammad, asyahwah al-khafiyah, syahwat yang samar. Dari syahwat yang samar inilah seseorang yang semakin syahwatnya muncul dalam hati, tapi dia tidak berusaha untuk melawannya, dia akan terjerumus di dalam kemaksiatan. Semakin dia tidak melawan daripada hawa nafsunya, semakin dia akan jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Nabi sampai mensifati dua penyakit ini, Bapak Ibu, masuk ke dalam hati daripada umatnya Nabi Muhammad SAW, akhafu min dabibin namlatis sauda fi sakhratis sama fi lail ala sakhratis sama fi lailatul dulma. Kata Nabi Muhammad, dua penyakit ini yaitu riya dan syahwat yang samar, syahwat yang kita tidak merasakan kalau ternyata di hati kita ini ada syahwat. Syahwat itu para hadirin, kalau kita bahasnya dalam lingkup syariat, syahwat itu luas maknanya. Jadi syahwat itu bukan hanya kaitannya dengan laki-laki atau laki-laki perempuan atau lawan jenis. Bukan, syahwat ini mencakup keseluruhan, termasuk kita lebih senang nongkrong timbangan majlisan. Ini karena syahwat. Syahwat kita kepada dunia. Kita lebih senang memenuhi daripada syahwat kita dengan membeli sesuatu yang memang kita harapkan, kita tinggalkan sesuatu yang wajib. Seperti apa? Misalnya kita lebih senang mengeluarkan uang itu untuk urusan dunia kita daripada mengeluarkan uang untuk ibadah di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini juga dikarenakan syahwat, atau yang lebih sering kita sebut dengan hawa nafsu. Hawa nafsu. Nah, kata Rasulullah, syahwat yang samar ini dan juga riya itu Bapak Ibu masuk ke dalam hati kalau panjenengan akhafu min dabibin namlatis sauda, lebih ringan daripada dabib. Dabib itu langkah kaki. An-namlah semut hitam, an-namlatus sauda semut hitam, lebih ringan daripada langkah kaki semut hitam ala sakhratis sama, di atas batu hitam, fi lailatul dulma, di waktu malam yang gelap. Coba kita bayangkan. Ini kira-kira Bapak Ibu, semut ojo sing ireng, semut abang, sing ageng lek saged. Napa namanya semut apa? Angkrang. Semut sing ageng biasanya suka bikin sarang di pohon-pohon, daun kayak ditutup ngoten nggih. Nah niku tapi kita bayangkan kan semutnya warnanya merah, nggih. Warnanya kan kadang merah besar. Jenengan letakkan di batu yang warnanya terang. Kados napa misalnya bata ringan, nggih, kan putih toh, nggih. Kemudian jenengan letakkan semut yang besar itu di batu atau di bata ringan yang warnanya putih. Kemudian jenengan dekatkan telinga jenengan, krungu napa mboten kira-kira langkah kakinya. Napa munine langkah kaki semut debuk ngoten? Kan mboten toh, nggih. Ini semut yang merah di waktu siang, di atas bata ringan yang warnanya putih bersih. Kalau kita dekatkan telinga kita pun tidak akan kita dengarkan langkah kaki semut itu, para hadirin.
Loh ini Nabi Muhammad mengatakan masuknya riya dan syahwat yang samar ke dalam setiap hati hamba Allah itu lebih ringan daripada langkah kaki semut hitam di atas batu hitam di waktu malam. Artinya apa? Artinya